الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, al-kiram al-muhtaram, para alim ulama, para habaib, para asatidz, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita al-kiram al-muhtaram Al-Habibul Mahbub Al-Habib Yusuf bin Alwi Al-Aidin, mata Allah bituli hayati. Dan yang kami hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habibul Mahbub Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Habsyi, mata Allah bituli hayati. Dan juga guru kita Al-Ustaz Dedi Al-Ma'muri. Sering doa buat kita semua, mudah-mudahan kita semua mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patut kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat syahwat akhir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut hingga kiamat. Hadirin jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Bakir selaku sahibul majlis dan juga selaku mewakili daripada panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Remaja Kampung Al-Karimah, mengucapkan beribu-ribu terima kasih, dan juga para jamaah dan juga para donatur yang memberikan sebagian hartanya mendukung pelaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berbanyak kalam karena kita mendengarkan maupun masalah daripada guru-guru kita. Di antaranya nanti sambil kita menunggu guru kita, yaitu Murabbi Rohina Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir yang sedang perjalanan menuju majlis kita ini. Mari terlebih dahulu kita mendengarkan ceramah agama Majlis Asra yang pertama yang disampaikan oleh guru kita Al-Habibul Mahbub Al-Habib Yusuf bin Alwi Al-Aidin. Bagi nama kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi madidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan nas'adu biha fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salawatnya pelit banget deh. Salawatnya pelit apa ini nih, tangki miring nih. Tangki miring gak? Semangat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan nusfa'u biha fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan nurzaqu biha fid dunya wal akhirah.
Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat wal afiah. Amin. Nikmat panjang umur, nikmat istiqomah di dalam majelis ta'lim, dan senantiasa dengan nikmat-nikmat ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiuna Muhammad, karena beliau adalah panutan kita, beliau adalah uswah kita, beliau adalah teladan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pada hari ini saya mendapat undangan dari KJ Ahyar. Kita doakan beliau senantiasa Allah memberikan sehat kepada beliau, Allah memberikan perlindungan, dan Allah memberikan keistiqomahan kepada beliau. Mata Allah bituli hayati. Dan juga hadir di sini Zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Alwi bin Abdullah Al-Habsyi. Mata Allah bituli hayati, amin ya rabbal alamin. Dan juga ada teman saya Ustadz Dedi Al-Makmuri. Oh, badannya gede makmur ya, sama nama gue lagi. Yang tentunya kehadiran para alim ulama ini senantiasa membawa keberkahan di dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran kita mengetahui bahwa ada satu ayat yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah Allah melalui wasilah, dan bersungguh-sungguhlah di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kalian menjadi orang yang beruntung. Tentu di dalam ayat ini disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa yang dikarang oleh Syekh Abdul Fudail Iyad, mengatakan khairul wasilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik wasilah, sebaik-baik perantara, sebaik-baik hubungan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Allah tentu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya 24 jam selalu disebutkan. Yang main HP jangan main HP dulu, yang bercanda jangan bercanda dulu. Ini adalah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nama di dunia ini yang selalu disebutkan oleh manusia kecuali namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam azan, di dalam salat, di dalam zikir, di dalam kita memuliakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga disebutkan oleh Syekh Abdul Fudail Al-Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, la salatan liman la yusallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat seseorang yang tidak menyebutkan atau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika maulid, apa yang disebut? Kita memuji Allah, kita memuji Rasulullah. Lantas ketika acara ini dilarang, ketika acara ini dibid'ahkan, maka sungguh mereka tidak tahu
tentang hakikat ini. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nama yang agung, nama yang selalu ditinggikan. Bahkan ketika ditanya salah seorang syekh oleh ahli filsafat, yang tentu ahli filsafat ini selalu memikirkan kebenaran Tuhan. Tuhan gak usah dipikirin, Tuhan itu disembah, Tuhan itu dipuji. Ketika ditanya, ya Syekh Ramadan Al-Buti ditanya, lagi ngapain si Allah Ta'ala tubuh itu? Ditanya Allah Ta'ala lagi ngapain? Kan yang boten-boten aja. Yang boten gak? Boten gak? Ini pertanyaan yang kurang ajar. Allah lagi ngapain? Kalau kita bilang bahlul murakkab, ya? Bahlul murakkab. Dijawab oleh Syekh Ramadan Al-Buti, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dijawab oleh ayat ini, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berilah salam dan juga salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ramadan Al-Buti jawab cuma satu ayat. Kenapa? Tentu dalam ayat ini kita melihat dengan kata inna, harfu taukid, sesungguhnya Allah, dan ditegaskan para malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata dengan fi'il mudhari, fi'il mudhari yang selalu berlangsung. Dan tentu hal ini kita harus bersalawat setiap hari. Jangan kita putus salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus. Ketika kita putus salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terputuslah juga kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya Allah. Siapa yang bisa bertemu Allah langsung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang manusia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Dan ini agama nggak bisa diakal-akalin. Ya. Mikir pakai akal, Allah di mana? Allah lagi ngapain? Kan bludrak pikirannya nih. Bludrak kan? Ehonya tinggi, jadi itu bagus ya. Eho. Makanya kita harus mempelajari sirahnya Nabi Muhammad SAW. Kita pelajari. Ikuti majelis-majelis taklim yang terdapat, yang dibacakan sirah Nabi Muhammad SAW. Bahwa kita memuji Nabi Muhammad SAW lebih dari 10 kali tadi. Dan insya Allah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara kasihnya. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ad-du'a'u bi sholataini la yaruddu. Doa disertai dengan 2 salawat itu tidak tertolak. Doa, kenapa doa kita ditolak? Kenapa doa kita belum dikabulin oleh Allah? Mungkin kita di dalam doa kita tidak menyertakan nama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, mau gampang urusan dengan sholawat,
mau dikasih solusi oleh Allah dengan salawat, mau diberikan kemudahan untuk lulus sekolah dengan salawat. Ketika kita menghadapi masalah dengan salawat juga. Pernah suatu ketika Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, beliau menangis ketika sehabis sholat. Ditanya, Limada ya Syekhi, ya, Bakita, kenapa nangis? Karena Nabi Muhammad SAW tidak menjawab salawatku di dalam sholatku. Ini setiap hari Imam Ali Zainal Abidin ketika salawat di dalam salat Nabi Muhammad SAW menjawabnya. Apakah kita tidak percaya dengan beliau? Kalau kita nggak percaya dengan beliau, tidak percaya dengan zuriyahnya Rasulullah SAW. Tentu di sini kita dihadiri oleh zuriyah Rasulullah SAW. Apalagi Al-Habsyi. Al-Habsyi Syekhu Aidid. Al-Habsyi itu syekhnya Aidid, gurunya Aidid. Ya, kalau di Hadramaut, ya, itu Habib Husain bin Abdullah Aidid bin Hasan Aidid berguru kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Sumtud Durar. Bahkan dibuka futuhnya oleh Al-Habsyi. Ya, makanya saya di sini ceramah jangan lama-lama, ya. Targalil adab, ya, sama Habsyi, ya. Masalahnya begitu. Bahkan ini selalu dipuji Al-Habsyi sama Habib Husain bin Abdullah bin Hasan Aidid, ya. Laula Habsyi, tidak karena Habsyi, tidak, kalau bukan karena Habsyi, ya, ma'araftu Rabbi, tidak tahu aku apa tentang Rabbku. Bagaimana ini menjadi wasilah? Dengan kata-kata tersebut kita melihat kalau bukan karena Al-Habsyi, ya, aku tidak mengetahui Rabbku. Artinya apa? Guru menjadi penting di sini. Guru menjadi penting. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW berguru kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak berguru kepada orang yang jelas sanadnya di sini? K.J. Ahyad. Beliau belajar lagi kepada Habib Munzir. Beliau lagi belajar kepada sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mata rantainya jelas. Ketika kita belajar hanya lewat YouTube, lewat Mbah Google, nyasar total, benar? Nyasar? Iya aja. Nyasar total. Nyasar. Berapa banyak orang sekarang belajar sama Google, belajar sama YouTube, lu nanyanya enggak. Benar gak? Makanya kita udah duduk di majelis taklim, udah duduk sama Kiai Ahyad. Kalau kita duduk sama Kiai Ahyad, kita sama juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang suka duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Saya ada acara lagi. Sebenarnya saya ada acara lagi, cuma ditahan sama guru saya nih. Ya, Insya Allah, ya, di sini mungkin Habib Alwi bin Abdullah Habsyi naik. Ya, naik mana tuh? Naik panggung apa naik mana? Insya Allah, ya, kita bisa amalkan hal ini. Pertama, istiqomah dalam ta'lim. Yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai putus. Berapa kali dalam sehari? Itu dikatakan oleh Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas, jangan kurang dari 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dicicil boleh. Subuh 20 kali. Habis subuh 20 kali. Habis Zohar 20 kali. Habis Asar 20 kali. Terus habis Maghrib 20 kali. Habis Isya 20 kali. Orang yang paling bakhil di dalam setiap hari bersalawat hanya cuma di dalam sholat, pada tahiyat awal dan akhir. Makanya jangan kita putus dari salawat.
Habis pulang dari sini amalin. Mau nggak amalin? Mau nggak amalin? Mau nggak? Oh jawabnya masih setengah. Berarti amalinnya yang setengah-setengah. Mau nggak amalin? Mau nggak? Insya Allah. Ya semua akan dimudahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Taala di dalam semua menghadapi permasalahan hidup. Demikian yang saya bisa sampaikan, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekhilafan datangnya dari mulut saya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.